menghubungkan ya halaman web atau dokumen HTML yang kita buat dengan scripts yang merepresentasikan struktur dokumen markup language, Node-tree atau DOM-tree disebutnya. Oke, mungkin masih agak bingung juga di sini ya, mungkin kan apa itu Node-tree, apa itu DOM-tree. Nah, itu nanti akan diperjelas di next slide ya. Jadi setiap node atau elemen itu merepresentasikan konten dokumen seperti elemen, teks, komentar, dan sebagainya. Oke, kita lihat lagi contoh dokumen HTML ya, seperti yang ini sudah kita pelajari juga di sebelumnya. Jadi kita punya dokumen HTML sederhana nih, ada doctype HTML, kemudian elemen HTML, di dalamnya ada head, title, ada body, ada heading, ada paragraf. Jika diperhatikan, dokumen HTML ini tampaknya tampak seperti layaknya ada orang tua dan anak itu, ada strukturnya, ada relasi gitu. Jadi ada apa ya? Intinya ada yang posisinya itu ada anak di dalam pembungkusnya, ada pembungkus dan ada isinya gitulah mungkin. Nah, itu bisa kita udah gambarkan dalam sebuah tree. Nah, contohnya seperti ini nih. Jadi di sini kita bisa lihat lah, misal di sini ada dokumen pada atas, ada root elemen HTML ini sebagai elemen paling luar ya, sebagai pembungkusnya. Nah, dalam HTML ini di dalamnya ada dua elemen nih, ada head dan ada body. Di dalam head ada title, dan si title-nya ini punya teks isinya DOM-tree gitu, isi DOM-tree. Begitu juga dengan body ini punya dua elemen, di dalamnya ada heading dan ada paragraf. Di mana heading ini teksnya tulisannya Hello Developer, paragraf tulisannya belajar membuat front end web untuk pemula gitu. Nah, ini adalah representasi ya dalam sebuah DOM-tree dari file HTML yang tadi kita buat seperti ini. Nah, itu jika digambarkan tree atau strukturnya itu seperti ini. Nah, terus kalau kita udah tahu nih gambaran DOM-nya seperti apa. Nah, terus gimana cara kita untuk memanipulasi DOM ya? Gimana cara kita mengubah kontennya biar lebih dinamis, biar lebih interaktif seperti apa? Nah, kita akan mulai pelajari sebenarnya apa aja sih yang bisa kita lakukan saat ingin memanipulasi DOM. Nah, itu ada banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Di antaranya ada grab elemen. Apa itu grab elemen? Jadi grab elemen itu anggaplah kita pengen mengambil elemen dari si HTML kita ambil gitu. Untuk apa ya, nanti kita bisa manipulasi gitu, tapi kita bisa ambil dulu gitu. Cara ngambilnya gimana? Ada beberapa metode ya yang bisa kita pakai untuk mengambil elemen. Di antaranya ada get elements by tag name. Misalnya jika ingin mengambil elemen berdasarkan nama tagnya, misal nama button atau heading atau paragraf gitu. Tapi biasanya dengan mengambil banyak elemen menggunakan si tag name, itu akan banyak sekali elemen yang ikut terambil itu. Karena kan ada banyak ya dalam satu halaman web, mungkin banyak paragraf, ada banyak button dan sebagainya. Nah, itu untuk mengambil secara spesifik bisa dengan by ID ya, karena ID dalam sebuah website itu yang bisa dikatakan valid itu ID-nya unik gitu, hanya satu dan tidak boleh ada ID yang sama gitu. Artinya kita bisa ambil satu elemen spesifik dengan get element by ID. Contoh di sini ada button, ID-nya my button, kita bisa ambil dengan get element by ID my button. Gitu. Selain dengan get element seperti yang 2 poin di atas, itu bisa juga menggunakan query selector dan query selector all. Bedanya apa? Ini kalau query selector itu hanya satu elemen, sedangkan kalau query selector all itu mengambil banyak elemen secara sekaligus gitu. Nah, kira-kira kalau misal pakai query selector, ada yang tahu nggak penulisannya ini gimana?
melengkapi kodenya ini lengkapnya kayak gimana kira-kira? Ada yang tahu mungkin? Boleh jawab di chat atau raise hand juga boleh, silakan. Kira-kira apakah kode yang tepat untuk melengkapi kode yang query selector ini? Ada yang tahu? Gimana teman-teman? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kalau ini udah ada contohnya nih kayak ini di atas ya, pakai get element by ID ditulis my button. Kalau pakai query selector kira-kira seperti apa? Oke. Oke, ada ini ya, Mas Billy diisi dengan button, kemudian Mbak Tiara Nisa diisi dengan titik button. Oke, ada yang pakai pagar ya, pagar my button. Oke, nah sama kayak selektor CSS di dalam kurungnya. Oke, ya yang benar adalah apa kira-kira teman-teman? Yang benar adalah ada pagernya ya, pagar my button. Karena query selector ini kenapa kok dikasih pagar? Karena si query selector bisa mengambil elemen tidak khusus ID saja ya, bisa kelas, bisa si tag name, bisa yang lain-lain. Nah, untuk mengambil si buttonnya ini, karena berhubung si button punya ID my button, maka si ID ini diwakili dengan tanda pagar gitu, teman-teman. Nah, kalau yang titik itu apa? Kalau titik itu pakai kelas ya, misal si ini buttonnya ini, misal di sini ada kelas my button, baru di sini pagarnya diganti dengan titik gitu. Begitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Setelah kita bisa melakukan grab elemen dalam penerapan DOM-nya tadi untuk manipulasi ya, kita juga bisa produce new element atau kita bisa membuat elemen baru dan kita mendaftarkannya di dalam DOM tree kita. Di contoh slide ini, contohnya ada sebuah apa ya? Kita buat sebuah button baru ya. Di sini new button, kita pakai domain create element kalau buat elemen atau baru, buat elemen baru. Kemudian ini elemen atau yang akan kita buat di sini button. Kemudian untuk mengisikan nih teks yang ada di dalam buttonnya ini, kita pakainya text content. Jadi kita definisikan new button text content, kita isi di sini tulisannya adalah please just click on me. Nah, setelah itu kalau sudah sampai di sini itu belum muncul ke ini, belum muncul ke halamannya, kita perlu tambahkan nih si elemennya ini ke dalam body-nya gitu, agar tampil di sini, karena ini kan baru elemen aja nih, belum dimunculkan. Nah, itu memunculkannya kita bisa tambahkan atau kita masukkan ya ke dalam body dengan append child atau append child ya, si new button-nya ini. Gitu. Jadi dengan begitu dari yang tadinya si di body-nya ada satu button, setelah ditambahkan ini akan muncul button baru di sebelahnya. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok munculnya di sebelahnya, kenapa nggak di bawahnya? Ada yang tahu mungkin? Atau kasih pendapat? Boleh raise hand atau komen di chat. Belum di style. Bisa jadi, tapi ini bukan tentang styling ya, konteksnya adalah terkait apa namanya sifat bawaan si elemen HTML-nya gitu. Kalau di styling ya bisa jadi, bisa aja karena sama-sama first child, karena append child. Nah, ini dia, benar jawabannya si Muhammad Sarif Yahya ya, karena tidak ada
break atau BR. Jadi kenapa demikian? Sebenarnya bukan satu-satunya jawaban ya terkait break, tapi si button itu pada dasarnya si default default apa ya, perilaku atau bawaannya si button itu dia sifatnya inline ya. Displaynya itu inline. Jadi ketika membuat banyak button itu akan berjejer ke samping gitu. Kalau dikasih break baru akan pindah ke bawah. Atau bisa juga kalau menerapkan styling ya seperti tadi siapa tadi ya di atas tadi. Mas Billy Dwi Prakoso tadi ya, mungkin belum di style. Nah, bisa juga kalau mau dikasih styling, misal di CSS-nya ditentukan kalau semua button itu display-nya diganti jadi misal ada button nanti akan ke bawah gitu. Oke. Jadi itu tadi terkait produce new element. Nah, setelah produce new element ada yang lain lagi nih, yaitu terkait restyle element. Nah, kalau tadi kita cuma buat elemen baru, dengan menggunakan DOM kita juga bisa mengubah stylingnya. Nah, ini juga mungkin menjawab juga menyerempet juga yang menyinggung juga tadi yang jawabannya Mas Billy tadi ya terkait styling. Nah, kita bisa juga ubah stylenya nih langsung menggunakan JavaScript ya. Jadi tanpa menyentuh CSS kita bisa set stylingnya di JavaScript. Contohnya di sini si button yang tadi itu sebelum dimasukkan ke body itu kita kasih warna ya, warnanya merah, ini kayak style, color, red, kemudian kita beri width-nya atau si lebarnya ini, min width-nya itu 250 pixel. Nah, si penamaan ini, propertinya sebenarnya sama seperti CSS, hanya saja penulisannya diganti ya dari mungkin kalau pakai CSS itu pakai tanda penghubung. Nah, kalau di JavaScript itu penulisan stylingnya itu pakai camel case ya, jadi kapital di tengah-tengahnya gitu. Dan tidak hanya warna dan lebar ya, bisa juga untuk styling lainnya bisa disesuaikan aja pengen seperti apa gitu. Nanti akan berubah di sini. Oke, selain tadi ya ada grab element, produce, restyle, nah itu sebenarnya ada banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan manipulation ya, dengan memanfaatkan objek dokumen. Karena mengingat lagi bahwa DOM adalah salah satu API yang paling sering digunakan dalam pengembangan web karena dapat memberikan akses ya terhadap setiap node atau elemen-elemen dalam dokumen HTML. Itu bisa tadi kita dapatkan, kita bisa ubah-ubah, kita bisa pindah, kita bisa tambahkan elemen pada elemen lain yang kita masukkan, misalnya kita buat elemen baru, kita masukkan elemen lain di dalam elemen tersebut, nah itu kita bisa diduplikat, kita bisa tambahkan event listener atau kejadian ya, atau interaksi yang bisa kita tambahkan di suatu elemen tersebut. Oke. Nah, pada slide sebelumnya kita sudah melihat ya representasi HTML dalam bentuk DOM atau node-free. Nah, itu artinya dokumen HTML kita itu bisa diakses browser dan itu yang akan tampak oleh user gitu. Namun, jika DOM merupakan cerminan dari HTML, lalu apa sih perbedaan antara HTML dan DOM? Karena sekilas kan mirip ya tadi ya. HTML itu kode HTML yang kita buat dan DOM itu kayak mewakili struktur dari elemen-elemen HTML yang sudah kita buat gitu. Jadi sebenarnya apa sih perbedaannya? Kalau kita cermati sekali lagi si elemen HTML yang tadi ada HTML, ada head dan sebagainya ya. Kita ambilkan si DOM tree juga. Nah, sekilas ya sederhana aja ya, seperti yang sudah kita pelajari tadi dan nggak ada yang aneh gitu. Dan kemudian kita pahami nih, kira-kira kalau ditambahkan DOM manipulation dengan JavaScript, itu kan kontennya berubah tuh, misal kita tambahkan sesuatu dan akan terjadi perubahan. Misalnya kita buat kode JavaScript seperti ini, kita buat heading, kemudian kita ini ya kita manipulasi, kita buat paragraf juga, kemudian kita find
gitu hasilnya kira-kira bagaimana gitu. Nah, DOM-nya pun juga akan berubah ya. Tapi bagaimana perubahan yang oke, nah setelah melakukan manipulasi DOM, sekarang kondisi DOM-nya setelah perubahan ini seperti apa gitu. Oke, jadi kita tebak-tebakan nih. Ada 3 opsi ini kondisi DOM setelah ada perubahan ya, setelah ada si manipulasi ini kira-kira DOM atau nutrinya sekarang itu yang mana? Yang pertama ini, yang kedua, atau yang ketiga? Oke, ada yang jawab 2. Oke, banyak yang jawab 2, ada yang 3, ada yang 1. Mungkin sambil jawab pertanyaannya juga dari Mas Syafaat Akbar ya, kenapa pakai teks konten daripada inner text? Nah, sebenarnya keduanya bersama-sama berfungsi untuk memasukkan teks dalam HTML. Hanya saja teks konten spesifik ke ini ya, ke DOM-nya gitu. Jadi sama saja sebenarnya, sama-sama memberikan tag ini sama seperti kenapa kita harus create elemen daripada menggunakan inner HTML karena oke, cek suara saya sudah aman kah? Atau terputus-putus? Oke, sudah aman ya? Oke, saya lanjutkan terkait tadi ya, terkait inner text dan text content itu sebenarnya sama halnya kayak kita kenapa harus create elemen, padahal kita bisa juga pakai inner HTML gitu. Jadi jawabannya karena kalau pakai inner text atau inner HTML kita tuh kayak langsung memasukkan si nilainya ke dalam elemennya gitu. Sementara kalau pakai pakai apa namanya create element maupun pakai text content maupun yaitu tadi itu kita masukkannya itu ke dalam si node-nya gitu. Dan dari dokumentasinya itu kita bisa punya banyak keunggulan ya kalau misal kita pakai modifikasi atau manipulasi lewat DOM-nya gitu, pakai text content maupun pakai create element gitu. Karena kita bisa tambahkan yang lain-lain gitu, kita bisa modifikasi lebih advance gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya mungkin ya. Mungkin teman-teman ada pendapat lain mungkin boleh saling menambahkan, saling mengoreksi juga. Oke, jadi kembali ke si apa? Si slide-nya. Jadi gimana sih kondisi dompernya yang benar apa? Nah, makanya banyak yang jawab 2. Jawabannya benar ya. Jadi yang benar adalah nomor 2. Kenapa nomor 2? Karena DOM itu akan mengikuti perubahan si ini ya, di JavaScript yang sudah kita buat itu. Jadi kita buat si H1-nya ini di remove ya atau dihilangkan dari si parent-nya di sini si body-nya. Kemudian si P-nya ditambahkan gitu. Oke. Jadi itu tadi ya terkait kondisi DOM elemen yang sekarang. Kalau kita perhatikan mungkin ya kenapa kok yang nomor 2 padahal kan yang nomor P-nya kok ini. Bentar. Kenapa kok P-nya ada di bawah gitu? Kira-kira ada yang tahu nggak alasannya? Kenapa kok P di bawah? Kenapa nggak agak di atas script? Ada yang tahu nggak? Oke, karena di open
karena script. Ya, jawaban yang tepat adalah karena saat kita eksekusi dengan append cell, itu akan menambahkan di elemen paling akhir ya. Itu makanya si paragraf barunya itu ada di paling bawah gitu. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan antara HTML dan DOM dari kasus yang sudah kita kerjakan bareng-bareng sebelumnya? Kira-kira ada yang mau berpendapat nggak? Kira-kira perbedaan antara HTML dan DOM itu seperti apa? Ada yang mau raise mungkin? Karena belum ada yang raise ya kayaknya tadi ya. Yuk, siapa yang mau raise yuk? Yuk teman-teman, jangan malu-malu ya. Yuk kayaknya ada teman-teman. ya, kok Mbak Intan. Enggak, aku mau ngajak mereka gitu Oh. biar raise hand Kirain yuk. Mbak Intan mau jawab. Oke, ada Mas Reza nih. Ya, silakan. Nah, jadi menurut saya ya untuk perbedaan di antara kedua untuk HTML ya, aku kira BOM dan DOM. HTML. Oh, ya udah next lah aja lah, skip dulu. Loh, kok skip? Ya udah kan perbedaan antara BOM dan DOM dulu deh. Biar nggak tetap jadi ini. Oh, ya udah untuk perbedaan BOM dan DOM itu menurut aku itu kan JavaScript itu memiliki dua model ya, Kak, yang memungkinkan untuk berinteraksi dengan browser. Nah, jadi BOM dan DOM itu memungkinkan untuk berinteraksi dengan dokumen HTML itu sendiri, sementara untuk BOM itu memungkinkan hal yang serupa gitu. Nah, namun di luar konteks dokumen, nah seperti kayak pembuatan pop-up atau cookies gitu. Mungkin itu aja sih, Kak. Oke, thank you pendapatnya Reza ya. Nanti tadi disinggung sedikit ya terkait DOM-nya ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain nih yang mau menambahkan dan melengkapi ya terkait perbedaan HTML dan DOM. Karena dua-duanya mirip, dua-duanya terikat, tapi dua-duanya berbeda. Ada yang mau ini enggak berpendapat perbedaannya kira-kira apa? Nggak ada salah benar ya, ini karena meminta pendapat aja, jadi bebas silakan. Oke, ada siapa tadi? Kok turun ya tangannya? Oke, ada Darren Oswaldo, silakan. Mungkin dari jawaban Reza tadi, kalau HTML tuh struktur dasarnya mungkin ya. Kalau DOM itu udah kayak lebih untuk organisir pas halaman webnya itu udah dimuat gitu. Oke, udah gitu aja? Gitu aja. Atau ada yang mau menambahkan? Oke, thank you pendapatnya Darren. Oke, ada juga nih yang komen dari Mas Astam ya, kalau HTML itu kerangka untuk website-nya, sedangkan DOM itu dokumen untuk memanipulasi elemen HTML. Ya, kurang lebih sudah benar. Jadi memang demikian kalau HTML itu struktur ya, permulaan struktur dari node tree dan DOM adalah kondisi node tree terbaru yang bisa kita manipulasi, bisa kita perbarui, bisa kita ubah gitu. Jadi sederhananya kalau kita paham kembali HTML itu adalah permulaan atau kondisi awal struktur dari node tree. Dan DOM itu kondisi terbarunya karena kita nggak tahu HTML itu akan kita manipulasi seperti apa. Jadi HTML-nya akan tetap seperti itu. Sedangkan perubahan DOM ya mempengaruhi DOM itu sendiri karena kondisi terbaru ada di DOM sendiri. Tapi tidak perubahan yang ada di DOM tidak langsung mengubah langsung si HTML-nya gitu. HTML tetap HTML, DOM-nya juga tetap menggambarkan kondisi terbaru gitu. Oke, HTML statis, DOM dinamis ya, kurang lebih seperti itu ya. Benar sekali, Mas Tegar. Oke. Nah, menarik ya. Sampai sini masih semangat mungkin? Boleh kasih reaction-nya? Karena kita belum selesai pembahasannya, masih ada lagi. Oke, next kita akan bahas terkait